Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Majum dalam Learning Journal yang ke-9, pertemuan ke-10 di mata kuliah Public Speaking. Nah, teman-teman, saya akan sedikit bercerita, sedikit sharing mengenai pertemuan ke-10 ini di Learning Journal yang ke-9. Nah, baik teman-teman, seperti biasa itu ketika memulai perkuliahan, dosen kami itu memberikan perkata dulu, terus nasihat, kemudian sesudah hal tersebut langsunglah absen. Nah, di absen, kemudian sudah beres. Nah, di situ langsunglah seperti biasa, ada 3 orang yang mempresentasikan public speakingnya, entah itu jadi seorang pendai, entah itu jadi seorang MC, entah itu jadi seorang yang seperti apa. Yang penting dia itu mempresentasikan public speakingnya di kelas, teman-teman. Jadi ditonton oleh teman-teman yang ada di kelas. Nah, 3 orang ini, yang 2 ini ada perempuan dan yang 1 ini ada laki-laki. Yang dimana yang pertama itu ada Putri yang menjelaskan mengenai keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Jadi dia itu berusaha menjelaskan mengenai kita itu harus keluar dari zona nyaman. Jadi tidak seharusnya kita itu berada di zona nyaman tersebut. Jadi tidak seharusnya kita berada dalam kenyamanan. Jadi harus berusaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, yang kedua itu ada Nabil, yang dimana Nabil ini menjelaskan mengenai keutamaan Al-Quran. Nah, banyak sekali teman-teman keutamaan dalam membaca Al-Quran. Contohnya ketika kita membaca Al-Quran itu 1 huruf, itu ada 10 kebaikan. Nah, coba saja kita hitung dalam Bismillahirrahmanirrahim, dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf. Nah, dikalikan 10. Tuh kan, Masya Allah, banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Itu hanya membaca 1 lafaz basmalah. Apalagi ketika kita membaca 1 surat, 1 juz, atau bahkan 30 juz, itu akan menjadi ladang bagi kita, ladang kebaikan bagi kita. Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk senantiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Karena itu juga menjadi salah satu menjadi salah satu kunci berbicara kita. Ketika kita lancar membaca Al-Quran, mungkin kita juga bisa berbicara ketika kita berada di orang banyak, berada di hadapan masyarakat. Nah, minimal dalam membaca Al-Quran tersebut kita harus yang namanya 1 kali lah, minimal itu paling minimal 1 kali dalam sehari. Jadi kita juga harus yang namanya membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya itu harus dengan fasih, dengan tajwidnya. Nah, jadi teman-teman, yang ketiga. Nah, yang dimana yang ketiga ini ada Kak Umi Kulsum, Teh Umi Kulsum. Nah, beliau ini sangat memotivasi saya karena beliau ini menjelaskan tentang fiqhun nisa, di mana fiqhun nisa ini menjelaskan mengenai haid. Nah, haid bukan hanya untuk diketahui oleh perempuan saja, tetapi harus laki-laki juga harus mengetahuinya tentang haid. Nah, kita akan bahas teman-teman. Jadi dalam Learning Journal kali ini saya akan membahas mengenai haid yang dijelaskan oleh Teh Umi Kulsum. Nah, yang dimana kita akan mengetahui tentang haid. Yang pertama itu pengertian haid. Nah, teman-teman, haid, nah bisa kita ketahui haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah balik. Nah, yang sudah baliknya itu 9 tahun, teman-teman. 9 tahun kurang 15 hari. Nah, itu sudah dikatakan balik. Jadi ketika perempuan tersebut sudah mengeluarkan haid, itu tandanya sudah balik, teman-teman. Nah, jadi dalam kitab Safinatun Najah itu dalam kitab Safinatun Najah juga dijelaskan bahwa sempurnanya perempuan itu di atas sempurnanya perempuan itu di atas, bukan di atas sih, di umur 9 tahun, tapi sempurnanya yang pas itu di umur 15 tahun, teman-teman. Itu bagi laki-laki dan perempuan. Nah, itu sekilas pengertian tentang haid. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim yang sudah balik itu karena kebiasaan alami. Jadi kebiasaan, bukan karena penyakit atau melahirkan. Itu haid.
Nah, jadi di samping adanya pengertian haid, ada juga darah haid, yang dimana darah haid ini memiliki ciri-ciri tertentu seperti berwarna merah, berwarna kehitaman. Nah, jika disentuh juga akan terasa sangat hangat. Nah, mengapa begitu? Karena itu adalah darah haid dan tidak berbau harum. Nah, kemudian hukum haid. Nah, di mana hukum haid ini jadi larangannya itu larangan beribadah, teman-teman. Jadi selama haid, wanita itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Terus, itu sangat dilarang ketika ingin beribadah. Kemudian, diperbolehkan ibadah lain itu seperti, melakukan ibadah yang tidak dilarang, seperti dan lain yang tadi itu yang dijelaskannya. Terus yang kedua, yang selanjutnya itu ada masa haid, di mana masa haid ini batas minimal menurut Imam Syafi'i itu adalah 1 hari 1 malam. Jadi paling sedikit itu adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam, dan maksimalnya itu 15 hari. Nah, jadi 15 hari itu dalam sebulan itu ada 30 hari kan. Jadi 15 harinya itu suci bagi perempuan, 15 harinya itu haid. Nah, ketika melewati batas dari 15 hari tersebut dinamakan darah istihadoh. Darah istihadoh. Jadi makanya bagi perempuan itu kita harus menghitung dari mulai haid sampai akhir haid, supaya kita itu tidak tidak salah paham tentang hitungan pas awal haid teman-teman yang perempuan. Nah, kemudian di samping adanya istihadoh, kita juga harus mengetahui tentang mandi wajibnya. Di mana mandi wajibnya ini setelah selesai haid, wanita wajib mandi itu harus yang namanya bersuci sebelum melakukan sholat atau ibadah lainnya. Jadi harus yang namanya kita melakukan mandi wajib itu bagi perempuan. Nah, contoh kasusnya seperti wanita yang haid itu tidak boleh melakukan sholat, puasa, menyentuh mushaf, dan bersetubuh. Itu tidak boleh bagi wanita yang sedang haid. Kemudian contoh kasusnya juga wanita yang sedang istihadoh, boleh melakukan sholat itu bagi wanita yang istihadoh. Jadi istihadoh itu sudah suci istihadoh mah. Jadi sudah lewat dari 15 hari. Yang keluarnya juga darah kotor. Jadi boleh melakukan sholat, boleh melakukan puasa, jadi menyentuh mushaf dan bersetubuh. Jadi boleh-boleh saja. Itu bagi wanita yang istihadoh. Kemudian ada wanita yang tidak yakin apakah darah yang keluar itu adalah darah haid atau darah istihadoh. Nah, jadi bagi wanita yang seperti ini itu disarankan untuk berkonsultasi dengan ulama, dengan ahli agama untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut, yang jelas mengenai haid tersebut, mengenai hal tersebut. Nah, di akhir itu seperti biasa kami itu berunding untuk mempresentasikan minggu depan kembali. Jadi minggu depan itu ada presentasi lagi. Nah, seperti biasa di akhirnya itu kita foto bersama, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.